Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 143. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mu Chen telah terkena serangan tubuh Dharma milik dari Fang Yi hingga membuat pemuda itu menghantam bebatuan yang besar dan kemudian terkubur di dalam bebatuan itu. Fang Yi yang tidak ingin Mu Chen terus bertahan mulai melayangkan serangan tombak yang telah terlihat dengan begitu dahsyatnya dan bisa melenyapkan Mu Chen dalam satu gerakan. Tidak lama kemudian sosok dari Mu Chen mulai terlihat di atas batu besar dengan pertahanan yang dimilikinya. Jelas Fang Yi tahu bahwa pemuda itu tidak akan menderita luka yang serius. Karena inilah dia mulai bertekad untuk melayangkan serangan yang lebih berbahaya. Tombak milik Fang Yi mulai bergetar hebat sebelum akhirnya benar-benar mengunci tubuh dari Mu Chen dan melakukan serangan. Di bawah tatapan mata dari banyak orang di dalam tempat ini, mereka semuanya terlihat meremehkan Mu Chen. Dan kemudian Mu Chen mulai mengaktifkan formasi teratai iblis hitamnya. Hal ini membuat 4 teratai hitam besar mulai muncul di belakang tubuh dari seorang Mu Chen dengan fluktuasi yang terlihat sangat berbahaya. Fang Yi yang melihat formasi seperti ini tidak heran karena sebelumnya dia sudah memperoleh informasi jika Mu Chen adalah seorang master formasi. Bahkan formasi ini juga pernah Mu Chen gunakan untuk melawan Qiu Taiyin yang sudah berada di tingkat kelima. Dirinya yakin jika serangan ini tidak akan pernah berhasil menghadapinya. Fang Yi pun langsung membuat keputusan untuk semakin menekan tombak miliknya itu. Di sisi lain Mu Chen masih terlihat tenang ketika melihat serangan yang diarahkan padanya. Bahkan segel di tangannya mulai berubah hingga membuat energi spiritual langsung berkumpul di pusat dari teratai hitam. 4 energi dari 4 teratai langsung menghujam keras ke arah tombak Dewa Bintang milik seorang Fang Yi. Tak lama, pung! Tabrakan dua kekuatan ini tidak bisa dihindari lagi. Hal itu menimbulkan gelombang energi yang mulai bergerak liar ke segala penjuru. Menyaksikan adegan seperti ini membuat banyak orang tidak menyangka apabila tombak yang awalnya diyakini bisa mengalahkan Mu Chen dalam satu gerakan, namun sekarang bisa dengan mudah dihalangi oleh kekuatan dari teratai hitam. Melihat tabrakan yang cukup mencengangkan, ekspresi Mu Chen nampak begitu tenang. Hal ini dikarenakan sekarang dirinya sudah sepenuhnya bisa menstabilkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, ditambah dengan bantuan keadaan dari iblis hati. Wujud 4 teratai iblis milik Mu Chen pasti akan lebih kuat dan juga sempurna. Di sisi lain Fang Yi yang melihat hal seperti ini jelas sangat terkejut. Kartu traf yang dia anggap bisa mengalahkan Mu Chen namun pada akhirnya hanya bisa mengimbanginya saja. Dan dia tidak menyangka kekuatan Mu Chen akan meningkat begitu cepat hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Jika itu terus dibiarkan, maka di dalam pertempuran berikutnya Fang Yi akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan seorang Mu Chen. Tak lama kemudian Fang Yi menggunakan satu cara kembali. Dia menepuk kepala dari tubuh Dharma Bintang hingga mengeluarkan cairan merah yang menetes di telapak tangan dari seorang Fang Yi. Melihat hal seperti ini, Fang Yi pun langsung berseru, "Peta bintang pemurni darah." Seruan ini membuat cairan merah yang ada berubah menjadi garis-garis yang langsung menutupi tombak bintang raksasa. Energi spiritual dari tombak bintang itu mulai mengarah kepada seorang Mu Chen, dan ini membuat Mu Chen bisa merasakan sebuah tekanan yang begitu mengerikan hingga dirinya merasakan gelombang sakit. Dia yakin jika hanya mengandalkan formasi dari teratai hitam, hal itu pasti tidak akan cukup. Pada akhirnya Mu Chen mulai memanggil tubuh abadi matahari agung untuk melawan serangan dari Fang Yi. Saat ini Mu Chen telah berhasil membuat 3 buah matahari bersinar dengan begitu terang di atas kepalanya. Gelombang semangat juang juga terus Mu Chen tampilkan. Dia tidak pernah takut untuk menghadapi Fang Yi. Dan dia yakin tubuh Dharma miliknya saat ini yang telah dia olah itu jauh lebih baik daripada tubuh Dharma Bintang kuno milik Fang Yi. Tak lama kemudian Mu Chen membentuk segel baru di tangannya, membuat tubuh abadi matahari agung mengeluarkan cairan emas yang langsung mengalir
ke lengan dari tubuh abadi itu, dan cairan ini secara perlahan mulai membeku, membentuk kristal emas dengan simbol kuno. Menyaksikan energi yang ada, Mu Chen yakin jika ini adalah gabungan dari energi spiritual miliknya dan juga 3 kekuatan matahari yang telah menyatu. Para ahli yang telah hadir juga mengakui jika energi yang terpancar dari Mu Chen sekarang terlihat begitu mengerikan. Pandangan mata mereka pada Mu Chen sekarang mulai berbeda. Tidak ada tatapan meremehkan lagi. Yang ada adalah rasa kagum. Mereka semuanya jelas tahu kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Mu Chen. Di bawah tatapan mata banyak orang, tombak bintang milik seorang Fang Yi mulai bertabrakan langsung dengan telapak tangan matahari milik Mu Chen. Akhirnya, diar, gelombang ledakan yang sangat besar pun kini telah muncul dengan kekuatan menakutkan yang telah menyebar. Para orang kuat seperti Suba, Jiuyu, serta Raja Lang, mereka mulai bisa melihat dengan mata kepala sendiri jika lengan dari tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen mulai terkena badai gelombang energi spiritual hingga mengalami sebuah retakan. Di saat yang sama, tombak bintang raksasa milik Fang Yi juga telah hancur total. 2 tubuh Dharma ini pada akhirnya dipaksa mundur karena tidak mampu menahan badai gelombang energi yang ada. Bahkan energi yang terkandung mulai menghancurkan pertahanan mereka, membuat Mu Chen serta Fang Yi terlempar ke belakang dengan cairan merah yang terus mengalir dari tubuhnya. Melihat akhir pertarungan ini, jelas tidak ada yang pernah menyangka apabila Mu Chen akan bisa memaksa orang yang telah menduduki peringkat pertama surga naga dan Phoenix sampai ke posisi seperti itu. Peningkatan kekuatan bernama Mu Chen jelas di luar prediksi dari banyak orang. Awalnya mereka mengira Mu Chen akan dikalahkan dengan mudah oleh seorang Fang Yi, namun nyatanya tidak. Jika Mu Chen terus berlatih, tak sedikit orang yang percaya bahwa dia akan menjadi sosok pahlawan besar di masa mendatang. Di lembah, baik Wu Tian maupun Raja Elang juga tidak menyangka apabila Mu Chen akan habis-habisan dalam membela istana Elang milik mereka. Melihat hal seperti ini sudah tidak ada lagi penghinaan bagi seorang Mu Chen dari seorang Raja Elang. Di sisi lain, raut wajah dari Suba mulai pucat. Niat amarah luar biasa tergambar jelas pada wajahnya. Hal ini karena cairan spiritual yang sudah dengan susah payah mereka kumpulkan harus terjatuh pada istana Jiuyu. Dari kejauhan, Jiuyu mulai tersenyum senang dan dia berkata, "Terima kasih banyak Tuan Suba atas hadiah yang kau berikan." Kembali pada Mu Chen dan juga Fang Yi, 2 sosok itu mulai terbangun dengan cairan merah yang masih menetes. Lalu Mu Chen berkata, "Sepertinya kau tidak bisa mengalahkanku hari ini." Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas Fang Yi tidak terima, dan dia tidak akan pernah rela jika ada orang yang menganggap dirinya dan juga Mu Chen memiliki kekuatan setara. Tak lama kemudian tubuh dari Mu Chen sudah mulai pulih berkat adanya darah naga dan Phoenix yang mengalir di dalam dirinya. Kemampuan penyembuhan seperti ini jelas sebanding dengan tubuh binatang suci. Melihat adegan seperti itu, Fang Yi mulai berkata, "Meskipun hasilnya di luar ekspektasiku, situasi seperti ini masih dalam kendaliku, dan aku tidak akan hanya melenyapkanmu, namun juga kedua kelompokmu itu. Aku yakin tidak akan ada yang bisa melarikan diri saat ini juga." Tidak lama kemudian, jari-jari seorang Fang Yi mulai bergerak dengan cukup lihai. Hal ini membuat cahaya muncul dari kejauhan. Dan ketika cahaya itu semakin mendekat, semua orang bisa melihat jika itu adalah pasukan serigala api dan juga pasukan beruang langit dari pavilion ilahi. Semua orang pada akhirnya mulai yakin jika Fang Yi memang secara sengaja mengulur waktu untuk meminta bantuan pada pasukan pavilion ilahi yang lainnya. Melihat semangat juang yang ada, Jiuyu serta Raja Elang mulai tidak yakin jika mereka akan bisa melawan 3 pasukan sekaligus. Tak lama mulai terdengar ucapan terima kasih untuk bantuan 2 pasukan yang datang dari Fang Yi. Raja Serigala Api pun mulai menatap orang yang baru saja berbicara. Dia tidak menyangka wajah Fang Yi telah penuh dengan cairan merah, dan dia pun mulai mengganti arah pandangannya pada seorang Mu Chen. Melihat keadaan ini, jelas
wajah Raja Serigala menjadi murka karena kekalahan seorang Fang Yi. Raja Serigala Api mulai bertanya tentang sosok pemuda itu. Kenapa dia begitu berani melawan Fang Yi? Dengan cepat Fang Yi menjelaskan jika itu adalah Mu Chen yang telah menggemparkan alam utara akhir-akhir ini. Fang Yi juga meminta pada Raja untuk berhati-hati karena semangat juangnya dikendalikan oleh Mu Chen cukup mengkhawatirkan. Para raja dari pavilion ilahi yang mendengarkan hal seperti ini jelas tahu jika setiap orang yang bisa memadatkan semangat juang akan masuk kualifikasi untuk menjadi seorang ahli formasi pertempuran. Raja Beruang yang mendengarkan omongan dari Fang Yi mulai tahu alasan apa yang membuat pemuda itu mengirimkan pesan secara mendadak. Meskipun kekuatan Mu Chen tidak bisa membuatnya menganggap serius, namun potensi dari bocah ini sebagai seorang master formasi pertempuran cukup untuk menjadi sebuah ancaman. Tak lama, senyuman mulai mengembang di wajah Fang Yi dan dia berkata, "Bersiaplah, ini akan menjadi pertempuran terakhirmu." Mu Chen yang melihat jika pasukannya telah terkepung, jelas tahu jika tidak mungkin untuk bisa melarikan diri. Tak lama kemudian sosok dari Jiu Yu mulai muncul di sampingnya. Gadis itu bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Jiu Yu juga mulai berpikir jika mereka sebenarnya bisa menembus pasukan itu dan pergi, namun mereka tidak mungkin untuk membawa Istana Lang bersama dengan kelompok Istana Jiu Yu. Dari kejauhan Fang Yi mulai menyela. Sebelum Mu Chen menjawab pertanyaan dari Jiu Yu, apakah kalian berniat untuk menyerahkan Istana Lang? Jika iya, aku tidak yakin di masa depan kalian akan bisa tetap berada di alam Daluo. Raja Lang yang mendengarkan kata-kata seperti ini langsung berteriak, "Raja Jiu Yu dan juga Raja Mu Chen, jika ada kesempatan pergilah di masa depan. Jika kalian masih memiliki kesempatan yang lain, balaskan dendamku ini." Raja Lang jelas tidak akan pernah membiarkan keinginan Fang Yi menjadi kenyataan. Dia segera memprovokasi pemuda itu agar menyerang dirinya demi memberikan kesempatan bagi Mu Chen dan juga pasukan Istana Jiu Yu pergi dari dalam tempat ini. Fang Yi ketika mendengarkan provokasi seperti itu, dia langsung berkata dengan keras, "Pertarungan ini antara alam Daluo dan juga pavilion ilahi. Aku harap kalian segera menjauh." Mendengarkan kata-kata seperti itu, para penonton tidak ada satupun yang berani ikut campur dalam masalah kali ini, dan mereka secara perlahan menjauh untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Di sisi lain, Mu Chen mulai tersenyum penuh arti sebelum akhirnya berkata, "Sepertinya kau pikir kau sudah menang hari ini." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Fang Yi masih saja meremehkan Mu Chen dan dirinya tidak yakin Mu Chen akan bisa membalikkan keadaan hanya dengan mengandalkan semangat juang dari pasukan Istana Jiu Yu. Dengan tawa yang keras, Mu Chen pun mulai menjawab, "Jangan kalian kira hanya dengan kalian bisa mengulur waktu untuk meminta bantuan. Tapi mohon maaf, bala bantuanku kali ini jauh lebih banyak." Mendengarkan kata-kata seperti ini, ekspresi terkejut mulai tergambar di wajah dari semua orang. Dan kemudian dari kejauhan, mereka bisa melihat aliran cahaya yang berbeda. Hanya dalam kurun waktu beberapa detik, aliran cahaya itu telah mendekat dan kemudian memperlihatkan 3 kerajaan alam Daluo yang lainnya. Mereka adalah Istana Pembelah Gunung, Goa Hongya, dan juga Gunung Lingjian. Melihat hal seperti ini, jelas tidak ada yang menyangka pertempuran skala kecil pada akhirnya menjadi skala besar yang mendebarkan. Saat bantuan itu muncul, sosok penguasa dari pavilion ilahi seperti Fang Yi, Suba, Raja Serigala dan juga Raja Beruang mulai memasang wajah yang sangat jelek. Mereka jelas tidak menyangka jika bala bantuan yang begitu kuat akan datang secepat ini dari alam Daluo. Jika pertarungan ini terus berlanjut, mereka yakin apabila pavilion ilahi akan membayar harga yang mahal. Di sisi lain, Jiu Yu dan juga Raja Lang menghela nafas lega. Mereka bersyukur bala bantuan yang datang lebih kuat dari milik pavilion ilahi. Tak lama kemudian sebuah suara mulai terdengar dari Raja Pembelah Gunung yang menduduki
Posisi ketiga dari Raja Alam Daluo. Awalnya aku penasaran siapa yang berani mengganggu alam Daluo kami. Ternyata seorang dari Paviliun Ilahi. Mendengarkan hal seperti ini, tidak ada satupun orang yang berani menjawab. Hal ini karena kekuatan Raja Pembelah Gunung telah menduduki tingkat ke-6, hingga tidak ada satupun orang dari mereka yang bisa menandinginya saat ini. Setelah mengumpulkan keberanian cukup lama, Fang Yi pun bersuara, "Jika Raja Naga Langit dan juga Raja Harimau Putih ada di sini, aku rasa Raja Pembelah Gunung tidak akan berani berkata seperti itu." Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen hanya berpikir jika pemuda itu terus membual. Tanpa memperhatikan pemuda itu, Mu Chen segera meminta pada raja-raja yang telah datang untuk membantunya menghabisi pasukan dari Paviliun Ilahi. Mu Chen juga memberikan perintah untuk Raja Elang memimpin pasukannya jika memiliki celah keluar dari tempat ini. Mendengarkan hal seperti itu, Raja Pembelah Gunung yang bernama asli Li San terlihat begitu senang dengan aba-aba yang diberikan oleh Mu Chen. Pemuda itu jelas memiliki pemikiran pada satu titik tanpa bertele-tele. Dengan semangat juang yang dimiliki pasukannya, dia yakin jika alam Daluo pasti akan meraih kemenangan. Melihat semangat juang seperti ini, para pasukan dari Paviliun Ilahi mulai merasakan sebuah kecemasan. Apabila pasukan alam Daluo berani mengambil resiko, maka pasukan mereka akan menderita luka yang cukup parah. Setelah berdiskusi yang cukup panjang, pada akhirnya Suba dan juga yang lainnya langsung menumbuhkan semangat juang yang ada. Melihat hal seperti ini, Raja Li San juga mulai menumbuhkan semangat juang yang mereka miliki untuk melawan pasukan dari Suba ini dan juga para raja lain dari Paviliun Ilahi. Sekarang energi dari semangat juang mulai berkobar di antara semua pasukan dari alam Daluo dan juga Paviliun Ilahi. Semangat juang yang terlalu besar mulai membuat beberapa pasukan itu mengalami luka. Mu Chen yang melihat hal seperti ini juga mulai menumbuhkan semangat juang dari pasukan Nether miliknya untuk melawan pasukan Buaya Langit yang telah dipimpin oleh seorang Fang Yi. Tak lama semangat juang dari pasukan milik Mu Chen sudah tumbuh hingga tahap yang begitu mengerikan. Para raja yang merasakan semangat juang seperti ini yakin jika Mu Chen memang memiliki bakat sebagai seorang master formasi pertempuran. Dengan cepat, Mu Chen segera berkata pada sosok Fang Yi yang telah memimpin pasukan Buaya Langit milik Raja Suba untuk mundur. Kita sudah pernah bertarung sebelumnya, haruskah kita mencoba lagi? Mendengarkan hal seperti ini, tatapan dingin mulai terus dilayangkan oleh seorang Fang Yi pada Mu Chen. Menyaksikan tatapan mata seperti itu, Mu Chen bersikap acuh tidak acuh dan dia lebih memilih untuk memadatkan semangat juang hingga akhirnya membentuk burung Nine Nether World berwarna hitam yang sangat besar. Menyaksikan adegan ini, jelas mereka semuanya sangat terkejut karena semangat juang yang berhasil ditumbuhkan oleh Mu Chen benar-benar kuat. Para raja dari alam Daluo ketika menyaksikan hal seperti ini cukup yakin jika mereka tidak akan bisa menumbuhkan semangat juang sehebat Mu Chen. Setelah semangat juang itu terbentuk dengan sempurna, burung Nine Nether World berwarna hitam mulai mengepakkan sayapnya, dan setiap kepakan sayap akan menghasilkan kilatan-kilatan tajam seperti pedang yang tajam untuk menebas ke arah pasukan Buaya Langit. Melihat hal seperti ini, Suba memutuskan untuk langsung menumbuhkan semangat juang dari pasukan Buaya Langit, dan semangat juang dari pasukan ini pun mulai berubah menjadi garis-garis yang menghalangi setiap serangan milik Mu Chen. Namun siapa sangka bahwa setiap garis yang ada selalu dihancurkan oleh pedang dari pasukan milik Mu Chen. Cahaya ini menebas dengan cara yang sangat brutal hingga banyak pasukan Buaya Langit menyemburkan cairan merah dari dalam tubuh mereka hingga mereka juga tewas. Suba yang melihat hanya dalam satu kali serangan pasukannya sudah banyak yang tumbang, akhirnya memutuskan untuk meminta pasukan Buaya Langit mundur. Di sisi lain, pasukan dari Elang milik Raja Elang Merah juga sudah mulai bersiap untuk naik membantu Mu Chen melakukan pengepungan pada pasukan Buaya Langit. Tak jauh dari sana, pasukan Serigala Api dan juga pasukan Beruang juga mulai mundur karena terus menerima tekanan dari 3 pasukan alam Daluo yang lainnya.
Saat ini Muchen tidak peduli dengan banyaknya pasukan buaya langit yang telah tewas. Dia memutuskan untuk segera mengganti segel di tangannya. Semangat juang kembali melonjak, membentuk anak-anak panah berwarna hitam yang mulai mengarah kepada pasukan buaya langit yang dipimpin Fang Yi dan juga Suba. Tapi pasukan buaya langit terus kabur karena tidak yakin bisa menang dari semangat juang yang dikembangkan oleh pasukan Istana Jiuyu. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen juga mulai mengambil tindakan dengan cepat untuk mengeluarkan bulu-bulu hitam yang langsung menargetkan pada seorang Fang Yi. Di sisi lain, Fang Yi ketika melihat bulu hitam itu menghujam tajam ke arahnya, bahkan dia bisa merasakan jika bulu itu mengandung seluruh semangat juang dari pasukan Istana Jiuyu. Hal itu membuat Fang Yi langsung mengeluarkan tubuh Dharma bintang kuno sebagai bentuk pertahanan diri. Melihat hal seperti ini, Muchen hanya tersenyum sebelum akhirnya mulai melayangkan ratusan bulu hitam menghantam tubuh Dharma bintang kuno milik Fang Yi. Karena serangan yang terus berdatangan, akhirnya tubuh Dharma bintang kuno itu meledak hingga membuat seorang Fang Yi terlempar dan juga memuntahkan cairan merah. Muchen sekarang hanya bisa melihat kekalahan Fang Yi dengan acuh tidak acuh. Dia memilih untuk segera memanggil bulu-bulu hitam untuk mengepung pasukan buaya langit serta melenyapkan Fang Yi sepenuhnya. Tahu akan hal ini, Fang Yi yakin jika dirinya tidak akan pernah bisa kabur karena serangan ini datang dari berbagai arah. Tak disangka pada detik terakhir, Suba datang untuk melawan serangan Muchen. Dia mengeluarkan energi spiritual dari dalam tubuhnya hingga membuat seluruh bulu hitam hancur berkeping-keping. Suba berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Muchen berhasil melenyapkan orang dari pavilion ilahi. Melihat hal seperti ini, Muchen hanya tersenyum tenang karena sudah menyerahkan diri, maka dia juga berniat untuk melenyapkan seorang Suba terlebih dahulu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan benar-benar mengirimkan Suba ke dalam neraka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.